Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afshanah, sebuah kota kecil di wilayah Uzbekistan saat ini. Ayahnya yang berasal dari Balkah Khorasan adalah seorang pegawai tinggi pada masa dinasti Samaniyah, 204-395 Hijriah atau 819-1005 Masehi. Sejak kecil, Ibnu Sina sudah menunjukkan kepandaian yang luar biasa. Di usia 5 tahun, ia telah belajar menghafal Al-Quran. Selain menghafal Al-Quran, ia juga belajar mengenai ilmu-ilmu agama. Ilmu kedokteran baru ia pelajari pada usia 16 tahun. Tidak hanya belajar mengenai teori kedokteran, tetapi melalui pelayanan pada orang sakit dan melalui perhitungannya sendiri. Ia juga menemukan metode-metode baru dari perawatan. Selain terkenal sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama dan kedokteran, ia juga ahli dalam bidang matematika, logika, fisika, geometri, astronomi, metafisika dan filosofi. Pada usia 18 tahun, Ibnu Sina memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan. Dengan sederet keahlian dan kecerdasan Ibnu Sina inilah membuat banyak orang meneladani cara hidupnya. Berikut ini kata-kata bijak Ibnu Sina yang bisa kita jadikan teladan dalam menjalani hidup. Mereka mengajak orang-orang menuju ke surga, sementara mengajak anak yatim makan saja mereka tidak mampu. Orang yang arif itu dermawan. Bagaimana ia tidak dermawan? Karena harta benda baginya bukan kekayaan. Kekayaan sejati ialah cinta akan kebenaran. Saya memilih umur pendek tapi penuh makna dan karya, daripada umur panjang yang hampa. Kita diuji dengan adanya suatu kelompok yang mengira bahwa Allah tidak memberi petunjuk selain pada mereka. Orang yang bijaksana membetulkan kesilapan diri dengan melihat kesilapan orang lain. Ketika anak telah mendapat asuhan ibunya, maka ajarkanlah ia adab-adab Islam sebelum ia diserang oleh nilai-nilai yang buruk. Saat kebodohan menguasai kesadaran, maka kesadaran memiliki hak untuk berbuat hal paling bodoh. Tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan, tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Naf atau jiwa dalam jasad itu bagai burung dalam sangkar, merindukan kebebasan di alam lepas, menyatu lagi dengan alam ruhani. Setiap kali ia mengingat alam asalnya, ia pun menangis rindu ingin kembali. Bila mana aku bingung, aku pun pergi salat menghadap Maha Pencipta, sampai dibukakannya kesulitan dan dimudahkannya kesukaran. Jangan mudah menuduhku murtad. Imanku pada agama sungguhlah kuat. Aku memang unik, tapi aku bukan fasik. Saya membenci kedatangan saya di bumi ini dan saya membenci kepergian saya. Waktu hanyalah sebuah fitur dari kenangan dan harapan kita. Pengetahuan tentang apapun, karena segala sesuatu memiliki sebab, tidak diperoleh atau lengkap kecuali diketahui penyebabnya. Ketidaktahuan menyebabkan rasa takut, ketakutan menyebabkan kebencian, kebencian mengarah pada kekerasan. Bangsa yang dijajah biasanya menjadi malas karena jiwanya senantiasa dikungkung oleh pihak penjajah dan mereka ini tidak mampu membela diri karena rasa kalah mematahkan semangat mereka. Dunia ini ibarat bayangan, kejar dia dan engkau tak akan pernah bisa menangkapnya. Balikkan badanmu darinya dan dia tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Saat hati sedang marah, jangan menjawab persoalan. Kalaulah Anda tidak mampu untuk menggembirakan orang lain, janganlah pula Anda menambah duka. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.